Nah, saya ingin mengatakan sebetulnya sama yang disampaikan tadi itu kawasan depan, kawasan belakang. Kami mengatakan koridor ekonomi. Kuncinya apabila connectivity terbangun, maka tidak ada lagi kawasan depan, kawasan belakang. Semua adalah kawasan pertumbuhan. Karena apa? Karena ada connectivity. Connectivity ada IT di situ. Maka semua menjadi kawasan pertumbuhan. Oleh sebab itu koridor harus dibangun, connectivity harus dibangun, terintegrasi, maka seluruh kawasan yang menjadi kawasan pertumbuhan itu menjadi kawasan yang dapat terkonek dengan daerah-daerah yang belum tumbuh. Maka konektivitas ini akan menimbulkan efek besar terhadap pusat-pusat pertumbuhan, lahirnya pusat-pusat pertumbuhan. Oleh sebab itulah, maka strategi kita selanjutnya di dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi tidak boleh lagi terjadi sesuatu sumber daya di suatu daerah hanya merupakan sumber devisa bagi daerah itu ataupun pusat. Tidak boleh terjadi. Tapi dia harus menjadi sumber prime mover dari pertumbuhan. Misalkan daerah tangguh. Kalau dibaca di dalam MP3EI kita, sekarang sudah ada LNG train 1-2, kita mengatakan stop. Gas selanjutnya harus menjadi feedstock atau feedstock bagi lahirnya petrochemical complex. Sehingga dengan demikian akan lahir bontang-bontang baru di daerah-daerah di mana sumber-sumber energi diketemukan. Kita tidak lagi mencari devisa dari sumber-sumber seperti itu, tapi ia menjadi prime mover, menjadi sebuah pusat pertumbuhan, tapi bukan enclave seperti Freeport. Itu sebuah enclave yang tidak terkonek dengan daerah-daerah sekitar. Bukan itu tujuan kita. Tapi konektivitas akan menimbulkan dampak, kalau kita bisa bilang spillover, terhadap adanya kawasan pertumbuhan itu, maka daerah sekitar akan tumbuh. Apalagi koridor kita dikembangkan berdasarkan tematik, tema-tema dari daerah-daerah tersebut, yang memang kita harapkan ini akan membawa hasil. Saya ingin laporkan MP3EI kita ini mendorong investasi kita menjadi sangat tinggi, bahkan tertinggi sepanjang sejarah kita saat ini. Dan motor utamanya jangan dikira foreign direct investment, tidak. Yang pertama, investasi terbesar ada pada BUMN dan swasta nasional kita sendiri justru. Foreign direct investment kita kedua. APBN kita hanya menempati 10-12% saja dari sekitar 1.000 triliun investasi di MP3EI sejak 2000 Mei 2011 sampai dengan akhir Desember ini kita perkirakan. Nah, jadi strategi kita menurut saya sudah sama dengan apa yang difikirkan kawan-kawan tadi itu. Selanjutnya saya tidak masuk ke dalam reformasi birokrasi, tapi saya menganggap reformasi birokrasi adalah sesuatu yang paling utama harus kita selesaikan. Karena ini ukuran KPI-nya itu kan public services. Tapi justru di situ pelayanan publik kita sekarang ini urutan kedua terlemah dari 9 indikator. Setelah korupsi segala macam, ada kaitannya itu adalah pelayanan publik. Karena di atas kertas misalkan ease doing business kita sudah kita tetapkan orang yang mengurus ini harus sekian hari, pada kenyataannya kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Masih ada mental seperti itu. Dan ini memang sesuatu saya sangat setuju tadi rekomendasinya, memang ini harus kita benahi dan saya akan teruskan nanti kepada tim